Selamat pagi dan selamat datang pada Fintech Talk, Read Before You Click, What Fintech Customer Needs to Know About Their Rights and Responsibility. Saya Sofwan dan saya akan memandu acara Fintech Talk pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami dan saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dalam rangkaian acara Pekan Fintech Nasional 2020. Sebelum memulai acara ini, izinkan saya untuk memberikan penjelasan sedikit terkait dengan Pekan Fintech Nasional 2020. Pada 11 November 2020, Bapak Presiden Joko Widodo telah membuka acara Indonesia Fintech Summit 2020 serta Pekan Fintech Nasional 2020. Pekan Fintech Nasional 2020 adalah ajang kerjasama dan juga ajang kolaborasi bersama yang menjadi wadah bagi para pemerintah, regulator, fintech startup, serta para pemangku kepentingan lainnya yang bergerak di bidang ekosistem keuangan digital Indonesia untuk melakukan upaya bersama dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional melalui adopsi fintech dan juga digital finance innovation lainnya. Di dalam Pekan Fintech Nasional 2020 terdapat berbagai acara seperti Fintech Talk, Expert Lab, Expert Gym, dan Media Clinic dengan berbagai macam tema yang sangat relevan dengan perkembangan fintech, ekosistem inovasi keuangan digital, serta bagaimana fintech dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dalam diskusi kali ini, dalam Fintech Talk pagi ini, bersama saya sudah ada para pembicara, sudah hadir para pembicara dan moderator yang berpengalaman di bidang masing-masing. Dan pada pagi hari yang berbahagia ini, kita akan membahas hal-hal menarik terkait dengan perlindungan konsumen, bagaimana peran pemerintah, industri, serta kolaborasi bersama untuk menciptakan ekosistem sistem pembayaran yang aman dan memberikan banyak manfaat tentunya bagi para konsumen. Para hadirin yang berbahagia, sebelum memulai sesi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan moderator kita pada pagi hari ini, Bapak Aji Wicaksana. Bapak Aji Wicaksana adalah CEO dan co-founder Halovina. Halovina adalah aplikasi ataupun fintech yang bergerak dalam bidang perencanaan keuangan yang sangat membantu para pengguna dalam merencanakan keuangan, berinvestasi untuk tujuan keuangan di masa depan, hingga konsultasi keuangan dengan konsultan keuangan profesional. Bapak Aji sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Direktur PT Reka Cipta Inovasi ITB, dan Bapak Aji meraih gelar Sarjana Teknik di bidang teknik industri dari Institut Teknologi Bandung, dan Master of Social Entrepreneurship dari University of Southern California di United States. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bapak Aji Wicaksana untuk dapat memandu acara diskusi pada pagi hari ini. Kepada Bapak Aji, kami persilahkan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak Mas Sofwan atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua yang sudah hadir di acara kita pada pagi hari ini di bagian atau rangkaian dari Pekan Fintech Nasional 2020. Senang sekali saya bisa hadir di sini bersama dengan teman-teman dan juga rekan-rekan pembicara semua untuk kita sama-sama sharing nih tentang satu topik yang sangat menarik khususnya dari kacamata customer berkaitan dengan bagaimana fintech itu juga bisa berkontribusi terhadap memberikan informasi-informasi berkaitan dengan policy dan juga hak dan kewajiban dari pengguna dalam hal ini. Hari ini kita akan membahas topik yang kalau secara judulnya atau topiknya itu Read Before You Click, What Fintech Customer Needs to Know About Their Rights and Responsibilities. Acara ini sendiri akan kita pandu dengan bahasa Indonesia dan kita akan kedatangan 3 pembicara atau 3 speakers yang luar biasa pengalamannya. Saya akan membacakan beberapa sedikit profil dari beberapa pembicara kita pada pagi hari ini. Yang pertama kita kedatangan Ibu Mutiara Sibarani yang merupakan Deputi Direktur di Pengembangan Perlindungan Konsumen Departemen Bank Indonesia. Ibu Mutiara saat ini bertugas untuk melakukan penguatan perlindungan konsumen
di Bank Indonesia pada 4 strategic action yaitu pengaturan, pengawasan, edukasi, literasi, dan penanganan pengaduan. Selain itu, unit kerja Ibu Mutiara juga memiliki fungsi untuk membangun kerjasama kelembagaan yang lebih erat dan harmonis serta mengembangkan infrastruktur pendukung perlindungan konsumen. Ibu Mutiara Sibarani meraih gelar LLM Master of Law dan Law and Economics dari Utrecht University Belanda. Selamat pagi Ibu Mutiara. Selamat pagi Pak Aji, apa kabar? Baik, alhamdulillah Ibu. Oke, terima kasih Ibu sudah hadir di pagi hari ini. Pembicara yang kedua yaitu Bapak Andri Purnomo selaku VP of Information Security dari Dana Indonesia. Bapak Andri saat ini menjabat sebagai VP of Information Security di Dana yang bertugas untuk melakukan pengembangan strategi, manajemen, dan operasional untuk cyber security serta memastikan keamanan data dan informasi dari para pengguna. Sebelum bergabung di Dana, Bapak Andri menjabat sebagai Head of Cyber Security di PT XL Axiata Tbk. Bapak Andri memiliki berbagai macam sertifikasi nih di bidang Information Technology, Enterprise Risk Management, serta Cyber Security. Bapak Andri meraih gelar Master di bidang Information System dari Curtin University, serta Bachelor of Engineering di bidang Teknik Industri dari Universitas Indonesia. Selamat pagi Bapak Andri. Selamat pagi Mas Aji, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pak Andri, terima kasih banyak loh Pak sekali lagi sudah hadir pada pagi hari ini bersama juga dengan Ibu Mutiara dan Pak Kahlil. Mohon izin saya satu lagi pembicara kita yaitu Bapak Kahlil Router sebagai Senior Advisor pada Australia Indonesia Partnership for Economic Development atau biasa disingkat dengan Prospera atau Kemitraan Australia Indonesia untuk Pengembangan Ekonomi. Bapak Kahlil saat ini dalam kapasitasnya ikut juga mengembangkan pengembangan ekonomi ya di Prospera, dan sebelum bergabung dengan Prospera, Bapak Kahlil menjabat sebagai Chief Economist di Dana Reksa. Bapak Kahlil pernah menjabat sebagai Kepala Pevindo, lembaga pemeringkat utang terbesar di Indonesia pada tahun 2007 hingga 2010. Sepanjang masa kepemimpinannya, Pak Kahlil melakukan inisiasi untuk membentuk Pevindo 25, sebuah indeks saham UMKM dan valuasi fundamental untuk saham-saham minor dengan tujuan meningkatkan likuiditas saham perusahaan kecil dan menengah. Bapak Kahlil merupakan pengajar juga di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan beliau meraih gelar MA di bidang Economics dari Michigan State University serta Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia. Pak Kahlil, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Mas. Terima kasih banyak Pak Kahlil atas kesediaannya untuk berbagi pada pagi hari ini. Jadi teman-teman sekalian, rekan-rekan peserta seluruhnya, kita sudah kedatangan nih 3 narasumber yang luar biasa pengalamannya, dan nanti Bapak Ibu sekalian serta rekan-rekan yang hadir, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menanyakan di kolom Q&A, dan nanti kita dari panitia akan memfasilitasi tanya jawabnya kepada 3 narasumber. Untuk menjadi informasi bagi kita semua, pagi hari ini kita akan melakukan acara dengan flow sebagai berikut. Yang pertama akan ada presentasi dari Ibu Mutiara Sibarani dari Bank Indonesia. Lalu kemudian akan disusul dengan presentasi dari Pak Andri Purnomo dari Dana dan juga kemudian oleh Pak Kahlil dari Prospera. Selanjutnya kita di ujung akan melakukan sesi tanya jawab untuk ketiga pembicara, dan kita rencanakan untuk acara ini berlangsung dari jam 9 sampai jam 10.30 atau setengah 11. Dan sedikit informasi, Bu Mutiara karena kesibukan dan kepadatan agendanya mungkin juga tidak bisa hadir full sampai akhir. Jadi nanti mungkin di tengah Bu Mutiara akan mohon izin, tapi terang saja jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ibu Mutiara atau secara umum kepada Bank Indonesia, akan ada tim dari Ibu Mutiara yang juga akan standby untuk juga ikut memfasilitasi tanya jawab pada sesi di akhir nanti. Saya pikir itu sebagai pengantar ya Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang hadir di Pekan Fintech Nasional 2020 pada pagi hari ini. Selanjutnya kita masuk ke agenda pertama nih, yaitu pemaparan dan presentasi dari Ibu Mutiara Sibarani sebagai wakil dari Bank Indonesia. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan Ibu Mutiara. Ya, terima kasih Mas Aji. Selamat pagi juga buat narasumber yang lain. Selamat pagi Bapak Ibu yang mendengarkan dan mengikuti acara ini. Kami akan diberikan waktu sekitar 15 menit
Dan nanti kalau ada pertanyaan, sebagaimana disampaikan Mas Aji, boleh nanti langsung disampaikan di Q&A chat-nya ataupun di chat room. Nanti akan ada teman-teman yang akan langsung menjawabnya. Ada Mas Yoga dan juga ada Mbak Nike yang standby untuk menjawab. Karena memang waktu yang diberikan singkat. Boleh ditampilkan slide-nya. Slide pertama ini adalah untuk menampilkan slide pertama, yang berikutnya Mas Yoga, untuk menampilkan sebenarnya bagaimana evolusi digitalisasi itu mempengaruhi kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah ada yang melihat gambar ini, tapi sebenarnya gambar ini tuh bergerak terus. Kalau dari awalnya mungkin investasi tidak ada di sini, sekarang kita kelihatan investasi juga sudah masuk ke daerah-era digital. Apalagi yang namanya GoSend, GoFood, ini bukan berarti untuk endorse ya, tapi memang bagaimana kita itu hanya dengan gadget dan jempol, maka kehidupan kita itu bisa berlangsung. Apalagi sekarang ditengarai dengan adanya COVID, maka era digital ini menjadi semakin penting. Mau belanja bisa ada ini, mau beli makanan bisa menggunakan ini, mau nonton pun seperti itu, mau bertraveling juga bisa pakai yang namanya Traveloka, pergi-pergi, apalagi uang elektronik. Kalau rapat pun seperti ini kita menggunakan Zoom, Teams, ataupun Gmail, ataupun WhatsApp, nah itu sudah biasa. Kalau dulu itu berarti kan kita berhubungan fisik sangat sering, sekarang itu fisiknya itu menjadi sangat-sangat jarang, tapi ternyata pekerjaan kita bisa juga dapat diselesaikan. Ini hanya gambaran bahwa memang bagaimana digital itu, teknologi juga mempengaruhi kehidupan kita. Menurut saya dalam secara pribadi itu juga sangat menyenangkan. Dan berikutnya adalah kita menampilkan dari kehidupan yang serba digital tadi, kami melihat, kami review, ternyata memang banyak sekali manfaatnya. Baik dari sisi kelembagaan, dari sisi masyarakat, dari sisi kegiatan ekonomi, kita melihat itu sangat praktis. Kalau dulu kita sibuk mengatakan bahwa kalau pengembalian jangan dikembalikan pakai permen. Nah sekarang tidak perlu lagi, kita merasa memang dari sisi pribadi sendiri sangat praktis, higienis juga, orang malah berlomba-lomba nggak mau pegang uang cash, takut kena sesuatu yang tidak berkenan. Ternyata juga aksesnya lebih luas, bisa menjangkau sampai ke pelosok. Finansial ekonomi kita juga semakin gencar, bisa terbantu karena adanya digital kegiatan ini. Dan juga kita melihat transparansi juga semakin mudah. Coba kita lihat dari kejahatan, penghindaran pajak, bahkan kita bilang tuh pencegahan APU PPT juga bisa terbantu karena pembayaran elektronik yang kita lakukan di setiap kegiatan ekonomi. Kita juga merasa itu sangat efisien karena kita tahu bahwa membuat cash handling itu kan biayanya besar. Untuk membawa uang itu sampai ke pelosok NKRI yang sangat luas ini juga biayanya sangat besar. Nah, karena memang sekarang sudah menggunakan non-cash, nah itu ternyata mengurangi pencetakan dan distribusi uang. Kita juga merasa yang terakhir perencanaan ekonomi kita menjadi lebih akurat karena semua uang yang digunakan itu tercatat ada di dalam APBN ataupun di keuangan kita masing-masing. Jadi bisa didata. Kemudian kita melihat juga tadi kita sudah merasakan nikmatnya, enaknya ya dari rumah bisa belanja, bisa nonton segala macam. Ternyata ada juga resiko. Kita menampilkan resiko di sini bukan berarti pembayaran elektronik itu lebih beresiko dari uang cash. Nggak seperti itu juga karena uang cash juga beresiko, pembayaran elektronik juga ternyata ada resikonya. Kita tampilkan agar kita semua menjadi aware bahwa memang pembayaran elektronik itu dalam transaksi-transaksi digital ada risikonya sebagaimana juga uang cash. Karena apa? Karena memang masih ada gap antara literasi keuangan kita, gap dalam si konsumen sendiri terhadap permasalahan ataupun informasi mengenai transaksi dan risiko transaksi digital. Kita melihat di sini inklusi keuangan kita itu dari tahun 2018 ke 2019 itu juga meningkat 67,8 sampai ke 76. Kita anggap ini angka yang memang meningkat cenderung sangat baik. Tetapi kita juga melihat dari sisi literasi.
Literasi itu kan bagaimana orang paham menggunakan suatu pembayaran elektronik, tetapi dia mampu menggunakannya dengan bijak. Bagaimana dia mampu menggunakannya tanpa kena misalnya potensi-potensi fraud. Dari situ kita melihat bahwa posisi Indonesia ini dibandingkan negara lain masihlah cenderung lebih rendah, yaitu 32%. Kita melihat itu ada Kanada, UK, Australia, Singapura, US itu semuanya sudah di atas 50. Kita bandingkan aja dengan yang paling dekat tetangga ya, Singapura, jauh banget 59, apalagi yang namanya Kanada 68, sementara kita masih di level 32%. Nah, berarti kan memang literasi masyarakat Indonesia itu masih cenderung rendah. Kemudian kita melihat juga keberdayaan masyarakat kita. Yang namanya keberdayaan konsumen itu banyak teorinya Bapak Ibu sekalian, tetapi memang kita melihat dari angka aja, dari 2018 sampai 2019 itu memang kita masih ada di level mampu. Mampu artinya paham dia mengenai hak dan kewajibannya, mampu juga untuk tahu bagaimana nanti kalau misalnya ada permasalahan, tapi dia belum bisa memperjuangkan misalnya kalau ada permasalahannya. Dan ini kita baru saja meningkatnya itu di 2018-2019. Kalau kita memang literasinya kuat, masyarakatnya berdaya, kita nanti bisa naik ke kritis dan akhirnya berdaya. Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang tahu hak dan kewajibannya dan dapat mempertahankan hak dan kewajibannya tersebut. Itu yang kita kategorikan sebagai berdaya, dan level kita itu masih ada di garis yang mampu. Berarti belum sampai kritis, belum sampai apalagi berdaya. Kita lihat di situ, karena apa? Karena kalau nanti misalnya indeksnya ternyata indeks inklusinya rendah, literasinya rendah, keberdayaan masyarakat juga nggak meningkat, ada ancaman-ancaman yang memang terus berkembang juga. Malware dulu mungkin ada satu macam, sekarang itu sampai Trojan, macam-macam tuh saya lihat tuh ada di situ, dia bergulir terus, Trojan, spyware, nah itu terus-terusan, seperti phishing juga. Dulu phishing itu cuma pakai telepon atau pakai apa, nah sekarang itu social engineering itu sangat mengkhawatirkan, kita pura-pura dipuji atau pura-pura di Facebook, nah kemarin kita sudah diskusi mengenai ini, nanti ini benar-benar memancing kita, akhirnya kita terpancing dengan rayuan-rayuan itu untuk menginformasikan data dan informasi kita. Nah, kalau skimming ini juga suatu metode yang lama, nanti bisa ditanyakan ke tim apa seperti itu. SIM card swap juga yang sedang marak sekarang, bahkan ada juga yang namanya call forwarding, jadi telepon-telepon kita itu langsung dialihkan. Nah, ini kan berkembang terus, berevolusi terus. Nah, kalau sementara di satu titik indeks konsumen kita ini tidak meningkat, tidak membaik, maka ancaman-ancaman yang ada di sebelah kanan ini kita khawatirkan menjadi berpotensi untuk mengganggu kestabilan kita dalam pembayaran elektronik dalam transaksi digital. Karena itu memang kita edukasi seperti ini sangat kita perlukan juga agar memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai transaksi elektronik. Dan berikutnya adalah kita melihat perlindungan konsumen Bank Indonesia. Terus melihat dari ada ancaman tersebut, kita juga melihat perkembangan inovasi digital yang sangat pesat tersebut. Bank Indonesia itu apa yang dilakukan? Bank Indonesia sebenarnya untuk berkaitan dengan perlindungan konsumen sudah mulai melakukan pengaturannya di tahun 2014. Kita melihat dari Undang-Undang Bank Indonesia, kita mirrorkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kita lihat juga dari tujuannya, dari bidang tugasnya, kita mengeluarkan PBI nomor 16 di tahun 2014 tentang perlindungan konsumen jasa SP. Di sini juga ada aturan pelaksananya, ada SEBI-nya, kita pun sebenarnya ada juga peraturan-peraturan pelaksana seperti pedoman, itu tapi tidak kita cantumkan, tapi itu terus kita perbaharui untuk mengantisipasi sebagai mitigasi resiko dari ancaman-ancaman seperti itu. Kita lihat di sini sedikit kita ulas, perlindungan konsumen merupakan upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum kepada konsumen, konsumennya juga tapi masih dibatasi, konsumen SP, setiap individu yang memanfaatkan jasa SP, dan juga penyelenggara SP. Di situ ada bank ataupun lembaga selain bank. Nah, cakupan kita memang sangat terbatas, ada transfer dana, ada APMK, ada kegiatan uang elektronik,
Nah, apakah fintech ada di sini? Kita masukkan dia ke dalam cakupan yang kelima, penyelenggara sistem pembayaran lainnya yang akan ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia. Karena memang fintech ini sudah diatur oleh Bank Indonesia, maka dia akan menjadi cakupan dari perlindungan konsumen Bank Indonesia. Ada di ujung kanan bawah. Ini nanti kalau mau lebih detail bisa dibahas. Dan selanjutnya adalah yang berkaitan dengan ini dia. Kemudian kita berpikir dari inovasi yang bergerak tersebut, fintech juga semakin marak, itu kita kemudian Bank Indonesia berinisiasi untuk membuat framework perlindungan konsumen yang lebih tegas. Seperti apa wujudnya? Seperti ini. Kita boleh melihat dulu sasaran kebijakannya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang didukung oleh stabilitas sistem keuangan, kebijakan keuangan inklusif, literasi keuangan, dan perlindungan konsumen. Sasaran akhirnya, kemudian kita langsung aja ke bawah, ke pilar kebijakan, ada peran Bank Indonesia yang efektif, ini yang perlu kita highlight, dan kepatuhan penyelenggara, di sini termasuk para fintech, dan juga keberdayaan konsumen. 3 pilar ini memang harus kita bangun bersama-sama, supaya apa? Supaya pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan kita itu menjadi lebih baik. Ini tidak digambarkan seperti ini, tetapi kita memiliki referensi-referensi memang dari sejarah juga, dari diskusi dengan World Bank dan bermacam-macam institusi kelembagaan, bahwa memang untuk membuat suatu perlindungan konsumen yang efektif, yang jejak, yang duduk, berarti memang kita perlu peran regulator yang efektif, penyelenggara-penyelenggara yang patuh pada ketentuan kita, dan juga mengajak konsumen kita untuk mau membaca, meningkatkan literasinya. Tapi kita juga harus membantu, misalnya memberikan mereka suatu kegiatan-kegiatan edukasi yang baik. Ini prinsip-prinsipnya, ada 10, ada 9 di sini. Nah, ini fungsi yang sedang tadi disebutkan. Tugas kami sekarang adalah membuat fungsi perlindungan konsumen dengan 4 strategic action, yaitu pengaturan dan kebijakan. Nanti akan ada ketentuan yang baru, pengawasan juga akan kita terapkan yang lebih baik, dan juga penanganan pengaduan yang sangat efektif, dan tentu saja cushion yang terakhir adalah edukasi dan literasi. Tetapi itu semua akan berjalan dengan sangat baik, ada di warna merah. Kerjasama kelembagaan itu perlu semakin ditingkatkan, dan juga tentu saja pengembangan infrastruktur untuk memantau seluruh kegiatan ini. Ini adalah gambaran framework perlindungan konsumen yang kami ceritakan secara singkat saja. Kemudian kita melihat tuh dari pilar kebijakan PK yang pertama, peran Bank Indonesia yang efektif. Bagaimana sebenarnya peran Bank Indonesia yang efektif itu? Kami juga belajar. Jadi Bank Indonesia juga belajar untuk menentukan bagaimana sebenarnya peran yang efektif itu. Ternyata peran yang efektif itu tidak bisa hanya menjangkau kepada masyarakat, tidak bisa hanya mengatur lembaga keuangan, tetapi ternyata peran yang efektif dari suatu otoritas seperti Bank Indonesia terhadap perlindungan konsumen harus membuat antara konsumen dan lembaga keuangan itu seimbang pengetahuannya dan seimbang niatnya dan harmonis. Jadi kita menjangkau masyarakat konsumen, kita berikan diseminasi, edukasi, orientasi, literasi kita tingkatkan, tetapi di sisi lain, di samping kanan saya, itu juga kita perketat antara regulasi dan supervisinya, pengawasannya, supaya nanti ada keseimbangan antara masyarakat kita dengan lembaga keuangan, sehingga nanti tercipta yang namanya harmonisasi di bidang perlindungan konsumen. Dan otoritas dalam hal ini akan memantau dan juga mengajak semua pihak untuk turut berkomitmen untuk mendukung perlindungan konsumen. Ini dia kita anggap ini fungsi yang efektif. Lalu kenapa mesti kita galakkan mengenai manfaat perlindungan konsumen? Dari beberapa referensi, slide selanjutnya Mas Yoga, dari beberapa referensi yang kami baca, sebenarnya banyak sekali manfaat perlindungan konsumen. Tapi kami buatkan dalam 5 besaran yang mungkin bermanfaat buat kita, buat masyarakat, buat juga nanti fintech, bahwa memang manfaat perlindungan konsumen itu bukan hanya kepada konsumen. Perlindungan konsumen ini juga membawa dampak yang positif kepada penyelenggara. Yang pertama, mungkin ini kepada konsumen, kita meningkatkan keberdayaan konsumennya.
Yang kedua, mengurangi keseimbangan kedudukan antara penyelenggara dan konsumen. Mungkin ada informasi yang tidak dibuka secara jelas, mungkin ada risiko-risiko yang tidak disampaikan dengan terang. Kita menjaga manfaat PK itu adalah mengurangi ketidakseimbangan kedudukan antara keduanya. Dan juga yang ketiga, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Selalu dikatakan perlindungan konsumen, katanya kan perlindungan konsumen untuk konsumen, ternyata tidak. Perlindungan konsumen itu juga bermanfaat buat penyelenggara-penyelenggara. Dan juga kita melihat yang keempat, mengeliminasi penyampaian informasi sesat, penyalahgunaan kewenangan dan fraud. Nah, ini dia yang kelima adalah mendorong pengembangan inovasi produk dan layanan jasa SP yang bertanggung jawab dan efisien. Jadi dari kelima besaran manfaat dan fungsi ini kita melihat bahwa sebenarnya PK itu bukan hanya bermanfaat buat konsumen, tapi juga penyelenggara. Penyelenggara jadi berinovasi dengan lebih baik. Kita itu punya teori yang namanya bahwa dari awal pembuatan produk, dari misalnya penjualan, dari after penjualannya itu semuanya harus melihat kepada kepentingan konsumen supaya nanti pelaku usaha ini juga dapat bertumbuh dengan lebih baik dan konsumennya juga tidak pergi kemana-mana, jadi mereka mampu menyediakan suatu produk-produk jasa layanan yang memang sesuai dengan konsumen. Kalau gampangnya itu kalau di tim kami itu misalnya kartu kredit untuk yang misalnya untuk sudah berusia 10 atau kartu ATM yang sudah berusia lanjut mungkin perlu melakukan transaksinya didamping, ada pendampingnya. Hal-hal seperti itu yang memang kami bangun supaya perlindungan konsumen kita semakin jejak. Dan selanjutnya adalah dari peraturan kita itu kita melihat saat ini memang prinsip-prinsip keadilan, prinsip transparansi, prinsip perlindungan data dan informasi, prinsip penanganan dan penyelesaian pengaduan itu terus-menerus kita sampaikan. Ya kan, kalau misalnya keadilan dan andal berarti kita harus menyediakan sistem yang andal. Kalau tanpa infrastruktur yang andal, bagaimana nanti kita mau menyampaikan edukasi yang baik, yang terus-menerus. Bagaimana nanti kalau orang mau mengubah data, tidak bisa dilakukan. Prinsip transparansi, nah ini kita sorot karena apa? Karena kadang-kadang yang disampaikan itu hanya manfaatnya, tapi kemudian ada resiko tertentu yang memang perlu juga disampaikan sehingga masyarakat memiliki gambaran yang utuh apa yang harus dia lakukan terhadap suatu transaksi. Demikian juga perlindungan data dan informasi. Apa yang dimaksud dengan perlindungan data dan informasi? Perlindungan data kita dan hal-hal yang berkaitan dengan diri kita itu katanya adalah new oil, jadi harus dijaga dengan baik dan tidak disampaikan, disebarluaskan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Demikian juga penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif ini harus dilakukan dengan efektif, efisien, responsif, dan tepat waktu. Itu memang merupakan prinsip yang keempat yang terus-menerus dijalankan. Kalau kita melihat tadi framework-nya tidak hanya 4 prinsip sebenarnya, ada 7 prinsip di situ. Etika bisnis yang baik juga disebutkan, tetapi memang di dalam ketentuan yang lama ini belum diatur, tetapi nanti di ketentuan yang baru itu adalah termasuk prinsip yang memang harus dipatuhi. Di dalam ketentuan juga kita tentu saja melihat penyelenggara-penyelenggara haknya seperti apa, kewajiban penyelenggara, larangan penyelenggara memang ada kita atur. Jangan khawatir mengenai hak konsumen itu sudah ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang tingkatannya lebih tinggi. Jadi memang untuk yang penyelenggara ini kita tambahkan aturan-aturan pengaturan yang memang lebih untuk dapat dipatuhi agar dapat perlindungan konsumen berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah yang berkaitan dengan kita melihat tantangan perlindungan konsumen, tantangan dari konsumen di era digital. Ini juga pernah kita petakan dulu bahwa karena financial teknologi, techfin ini semakin berkembang, ternyata ada juga tantangan lain yang kita lihat dari perlindungan konsumennya. Apa itu? Ada infrastruktur yang terus perlu dikembangkan, sistem pembayaran digital juga yang perlu dilakukan juga sehat, lingkungan usahanya juga perlu kita buat semakin berkompetisi tetapi sehat, dan juga inovasi produk dan jasa keuangan digitalnya juga yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan masyarakat, dan juga harus ada peraturan yang seimbang yang menentukan keseimbangan antara kehati-hatian untuk menghindari resiko dan inovasinya. Peran otoritas tadi kan perlu efektif, kita juga di sini melihat, memantau dan menerapkan standar untuk memastikan konsumen mendapatkan manfaatnya, terdapat juga pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan pelaku usaha.
Nah, sekarang apa peran pelaku usaha fintech? Mereka harus melakukan kegiatan usaha dengan memperhatikan kepentingan konsumennya. Sumber daya yang melakukan kegiatan usaha fintech di bidang perlindungan konsumen itu juga harus mempunyai kemampuan ataupun pengetahuan dalam melakukan perlindungan konsumen. Harus dikontrol juga, harus memiliki mekanisme dan prosedur yang baik juga dalam melakukan usaha fintech. Ini kita buatkan pemetaannya seperti ini agar bermanfaat, dan juga mitigasi risikonya kita buatkan dalam 4 aspek, yaitu dari sisi sebelah kiri bawah penanganan pengaduan, ini paling penting, harus menyediakan call center yang mudah diakses, kemudian memastikan penyelenggara memiliki mekanisme penyelesaian sengketa, jadi sudah ada call centernya, kalau ada yang bermasalah, ini katanya waktunya sudah habis, jadi memang tadi ini mitigasi risikonya sudah kami buatkan. Selanjutnya adalah pengaturan teknologi. Selanjutnya Mas Yoga, pengaturan teknologi nanti bisa dilihat bahwa Bank Indonesia itu mengatur tetap mengenai fintech ini kita atur karena kita mempunyai kepentingan di situ. Dan ini yang terakhir adalah kita bagikan tips aman dalam melakukan transaksi digital. Nah, itu sekian aja karena tadi moderator sudah menyampaikan waktunya habis, dan memang nanti pertanyaan bisa disampaikan di chat ataupun di Q&A. Demikian kami terima kasih, kalau ada yang salah mohon maaf, kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Ibu Mutiara atas pemaparannya. Ternyata komprehensif sekali ya Ibu terkait dengan mekanisme dan juga program untuk memberikan atau menegakkan perlindungan konsumen dalam aspek keuangan dalam konteks hari ini banyaknya fintech ya Bu ya. Tadi mungkin sedikit saya highlight yang sangat menarik adalah ternyata kebijakan tentang perlindungan keuangan tidak hanya dibebankan atau tidak hanya bisa didukung oleh satu pihak saja yaitu regulator, ternyata juga harus didukung oleh pihak penyelenggara bahkan juga oleh konsumen, dan literasi tentang keuangan atau bagaimana menggunakan produk-produk keuangan, platform-platform keuangan yang saat ini ada itu juga menjadi hal yang sangat penting ya Ibu Mutiara ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Sebenarnya ada Sama-sama. beberapa pertanyaan nanti kita akan sampaikan di ujung untuk sesi tanya jawabnya. Dan sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatannya Ibu Mutiara, dan mohon maaf mengambil waktunya sedikit, dan nanti kalau misalnya memang Ibu ada prioritas lain nanti disampaikan saja Ibu ya terkait dengan agendanya. Terima kasih. Baik. Kami akan melihat terus-menerus nanti chat. Oke, terima kasih banyak Terima Ibu kasih, sekali Pak lagi. Diki. Iya, terima kasih Bu. Oke, rekan-rekan semua, berikut tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari pihak regulator yang disampaikan oleh Ibu Mutiara. Selanjutnya kita akan mendapatkan informasi berkaitan dengan pihak penyelenggara kali ya dalam hal ini, yaitu dari Pak Andri nih dari Dana Indonesia. Waktu dan tempat Pak Andri dipersilakan Pak. Oke, terima kasih Mas Haji atas kesempatan dan waktunya. Perkenalkan saya Andri, saya coba mempresentasikan sedikit mengenai Dana. Ya, mungkin nggak semua orang tahu mengenai Dana, jadi saya perkenalkan sedikit siapa Dana. Mungkin kalau tahu jadi tak kenal maka tak sayang. Jadi saya coba elaborate sedikit mengenai Dana. Next, oke, secara umum Dana itu adalah sebuah fintech baru. Jadi kita umurnya masih kalau boleh dibilang masih bayi, 3 tahun. Kita berdiri di tahun 2017. Namun saat ini visi kita adalah untuk membangun sebuah financial inclusion, yaitu membangun sebuah masyarakat Indonesia yang cashless. Ya. Kita melalui dompet digital, electronic money, kemudian pengiriman uang maupun institusi digital finansial lainnya. Awalnya kita starting dari sebuah apps yang namanya BlackBerry Widget, kemudian tapi saat ini kita sudah punya aplikasi sendiri. Headquarter kita ada di Jakarta, kita punya beberapa representative office di Bandung, Jogja, dan Bali. Saat ini kita punya aplikasi berbasis Apple dan Samsung. Total pelanggan kita saat ini hampir 45 juta dengan 3 juta transaksi per hari. Kita semua infrastruktur menerapkan kaidah apa yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia. Kita punya
main center, kemudian ada backup-nya yang tersebar di geographical yang berbeda. Secara umum bahwa dana MIT itu, dan kita menyebut bahwa tenaga kerja di para pegawai di dana itu sebagai dana MIS. Kita punya 700 orang, di mana 60%-nya kita spending untuk menghandle teknologi, karena kita adalah sebuah perusahaan teknologi yang berbasis finansial. Jadi kita dasarnya adalah sebuah tech company. Next. Mungkin sebelum masuk ke sini, saya mau sedikit mengulas tentang apa yang telah disampaikan oleh Ibu Mutiara sebelumnya, bahwa di dana itu kita secara prinsip menerapkan 4 kaidah juga yang telah dipaparkan, yaitu prinsip mengenai keadilan dan kehandalan, prinsip transparansi, prinsip perlindungan data dan informasi, dan prinsip penanganan dan penyelesaian pengaduan. Secara overall, itu ada sebuah proteksi yang kita berikan kepada para pelanggan-pelanggan dana. Kita juga, tapi ada satu hal yang mau kita highlight di sini adalah prinsip mengenai perlindungan data dan informasi. Jadi kita sadar bahwa dunia finansial itu semuanya adalah syarat dengan transaksi yang cukup kritis, dan pengamanan data adalah sebuah hal yang sangat penting untuk menjalankan bisnis berbasis finansial. Jadi pengamanan informasi ini tidak hanya bisa dilakukan oleh dana, tapi juga membutuhkan kontribusi dari komunitas, termasuk diantaranya adalah para pelanggan, karena kita yakin bahwa saat ini sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bu Mutiara, banyak yang dilakukan mengenai phishing, mengenai social engineering yang memungkinkan orang itu dengan cara yang mudah mendapatkan akses ke informasi finansial yang isinya itu cukup memberikan dampak signifikan apabila disalahgunakan. Jadi ini adalah hal-hal yang selalu kami sampaikan kepada para pelanggan, terutama para counter partner, bisnis UKM, e-commerce, semua sarana yang membutuhkan alat pembayaran cashless di dana. Termasuk di antaranya adalah pengamanan mengenai password, ya. Yang kedua adalah tidak membagikan data pribadi. Kami menyadari bahwa privacy itu adalah sebuah hal yang saat ini menjadi hal yang krusial bagi semua company. Apalagi nanti akan di-launching mengenai undang-undang perlindungan data pelanggan, di mana kami sadar bahwa untuk kami sadar bahwa untuk membuat sebuah privacy itu membutuhkan sebuah bantuan untuk memastikan bahwa informasi pelanggan itu tetap kami dapat rahasiakan dengan baik. Dan yang terakhir adalah kita tetap menyarankan kepada para pelanggan kita untuk selalu bijak dengan semua transaksi, untuk selalu berhati-hati, karena bisa jadi transaksi tawaran yang sangat menarik itu ternyata tidak dilakukan oleh bagian dari pemasaran dari financial institution itu sendiri. Next. Kami di Dana memiliki prinsip bahwa pemberian pengalaman terbaik bagi Dana kepada pelanggan adalah yang paling penting. Jadi pengalaman yang terbaik itu terrefleksi juga diantaranya kita dapat mengamankan informasi pelanggan, informasi mengenai transaksinya, memastikan bahwa data-data itu aman, tidak digunakan untuk marketing kecuali ada konsen yang telah diberikan oleh pelanggan sebelumnya. Dan kami juga melakukan hal itu semua dengan selalu mengupdate teknologi kami sehingga tetap selaras dengan perkembangan kondisi, termasuk diantaranya untuk memvalidasi apakah ada ketidakwajaran di dalam transaksi melalui engine yang kami miliki dan selalu kami perbaiki. Termasuk diantaranya penerapan teknologi baru seperti machine learning, ya, artificial intelligence, dan menyebabkan untuk mendapatkan informasi yang akurat berdasarkan profil pelanggan dan mendapatkan proteksi yang sesuai. Kita juga
sebagai salah satu fintech company, kita ingin memastikan bahwa pengalaman terbaik itu bagi pelanggan kami, memastikan bahwa layanan tidak akan terputus. Kita memiliki data center yang kita sebar di Indonesia. Terus yang kedua adalah kita juga selalu mengadopsi standar pengamanan yang terbaik. Saat ini semua kartu pembayaran yang digunakan, jadi kita mencoba mengkonversi yang ada di dompet menjadi sebuah digital, termasuk diantaranya ada kartu kredit, kartu debit, cash, uang yang ada di dompet, ke dalam sebuah digital, dan mungkin akan berkembang ke sana. Terus kemudian kita juga memberikan untuk pelanggan-pelanggan tertentu untuk dana premium, kita akan memberikan jaminan bahwa 100% uang kembali bila ada hal yang ternyata itu adalah kecerobohan dari dana, dan semua data yang kita simpan itu validity-nya kita jaga, kita verifikasi dengan Dukcapil, dan termasuk juga penerapan kebijakan zero data sharing dengan para partner. Karena memang sekarang kita tahu bahwa kami sangat strict di dalam hal melakukan sharing data, apalagi termasuk kepada mungkin partner kami yang ada di perbankan. Next. Oke, selain masalah pengamanan informasi dan pelanggan, Dana juga membantu masyarakat melalui untuk bisa bertahan melalui masa sulit di masa pandemi COVID-19 ini. Kita melakukan berbagai macam corporate social responsibility, di mana diantaranya adalah kita mengunjungi pejuang medis melalui donasi APD, kemudian kita juga melakukan kolaborasi dengan para partner-partner kita yang ada di merchant-merchant, terutama untuk home shopping, ya, Dana dan Mastercard, kemudian dengan pihak-pihak rumah sakit maupun institusi kesehatan, memastikan bahwa para dokter kita sebagai garda terdepan untuk selalu bisa mendapatkan fasilitas yang terbaik melalui program dan produknya Dana. Dan yang terakhir adalah kita juga membantu para pelanggan kami yang ada di rumah melalui pembukaan digitalisasi warung maupun delivery logistik ke alamat masing-masing. Kami yakin bahwa untuk membuat cashless society kita tidak bisa sendirian. Fokus kami adalah membangun komunitas itu untuk hidup bersama dan akhirnya akan kembali kepada bisnis itu sendiri yang akan menjadi besar dan akan menjadi yang kokoh di masa depan. Next, mungkin itu secara sekilas dari Dana. Kita sebagai perusahaan lokal, kita inspiring untuk menjadi teknologi yang dunia, tapi ini datangnya dari Indonesia. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Andri atas pemaparannya dari Dana. Luar biasa, jadi salah satu payment platform yang sangat berbasis teknologi ya, tadi perusahaan teknologi yang berbasis finansial. Menarik sekali, dan tadi juga Pak Andri menyampaikan tentang bagaimana Dana juga concern tentang aspek perlindungan konsumen yang dilakukan dengan berbagai macam inisiatif. Rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian, bagi yang ingin bertanya, saya ingatkan lagi, kita buka kolom Q&A. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Pak Andri, nanti kita di ujung akan membuka sesi tanya jawab, dan dipersilahkan untuk menanyakan mulai dari sekarang juga boleh di kolom chat, kolom Q&A untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Andri untuk sesi yang tadi. Selanjutnya sesi ketiga kita nih, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan mendapatkan pemaparan dari Pak Kahlil dari Prospera, juga berkaitan dengan perlindungan konsumen. Pak Kahlil, dipersilakan Pak. Ya, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta dan para panelis lainnya, dan Pak Aji sebagai moderator. Saya datang membawa perspektif mengenai perlindungan konsumen dari sisi external dispute resolution ya. Mungkin materinya sudah saya sampaikan sebelumnya, bisa ditayangkan ya.
Ya, silakan. Mungkin kita ke halaman ke halaman 2 ya. Jadi ini oke. Jadi yang pertama adalah saya perlu sampaikan bahwa yang materi yang saya akan sajikan sekarang ini adalah perspektif dari apa yang sudah dilakukan oleh otoritas dalam hal ini OJK dan sektor lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangan di Indonesia ada beberapa subsektornya, ada perbankan, asuransi, dana pensiun, dan sebagainya, termasuk lembaga pembiayaan, dan sebagainya. Nah, mereka ini dalam perjalanannya, nanti saya tunjukkan di slide-slide berikutnya, sudah membentuk mekanisme yang disebut dengan dispute resolution. Jadi, pertama kita harus sepakati dulu apa yang dimaksud dengan dispute. Dispute itu adalah ketidaksepakatan antara pihak. Dalam hal ini tentunya adalah pengguna jasa keuangan dengan penyedia jasa keuangan. Jadi ada ketidaksepakatan dalam berbagai bentuk ya, misalnya kekecewaan, ada perubahan terms and condition atau failure dalam penyediaan jasa, failure dalam pembayaran, dalam penarikan dana dan sebagainya. Jadi ada ketidaksepakatan antara supplier dan demandernya ini. Nah, ini mekanisme yang pertama harusnya diselesaikan secara internal dulu. Jadi setiap penyedia jasa keuangan di Indonesia itu diwajibkan oleh otoritas untuk memiliki mekanisme penyelesaian internal. Jadi ada contact number misalnya, atau ada mekanisme internal yang disediakan. Kalau kita ada masalah, kita melapor ke mekanisme itu dulu. Kalau kita, ini tradisional ya, kalau kita tidak puas dengan penyelesaian yang diberikan oleh penyedia jasa keuangan, umumnya reaksi berikutnya orang adalah ke pengadilan. Jadi melapor ke otoritas hukum ya, baik itu polisi maupun kejaksaan atau ada ke otoritas atau kemanapun. Jadi intinya adalah mencoba melakukan upaya hukum untuk menyelesaikan persoalan kita. Namun selama beberapa dekade terakhir di banyak negara, termasuk di Indonesia juga, sudah dipelajari dan ditemukan bahwa ada mekanisme alternatif atau mekanisme selain penyelesaian melalui hukum. Karena mekanisme melalui aparat hukum itu panjang dan complicated ya, dan juga biayanya bisa mahal karena kita harus meng-hire lawyer dan sebagainya. Jadi disediakan sebuah mekanisme yang disebut penyelesaian alternatif, atau bahasa lainnya adalah external dispute resolution. Tujuannya dengan adanya lembaga penyelesaian alternatif ini adalah kita bisa mendapat penyelesaian yang lebih simpel, lebih cepat, biayanya lebih murah, dan lebih mudah digunakan untuk konsumen. Karena penyelesaian dengan tadi saya katakan melalui mekanisme hukum itu complicated ya, dan banyak kendalanya. Nah sekarang kalau kita setuju dengan mekanisme seperti ini, apa yang harus terjadi? Pertama adalah kita harus melewati dulu fase internal dispute resolution. Jadi kita memasukkan komplain kepada lembaga penyedia jasa, tetapi kita tidak puas mengenai hasilnya. Karena itu kita mengirim masalah ini ke lembaga external dispute resolution. Mungkin bisa diteruskan ke slide berikutnya. Nah, ini adalah alur perjalanan perkaranya. Jadi pertama, kita sudah melewati internal dispute resolution dulu ya. Ini yang paling atas, nomor 1. Lalu kita memasukkan persoalan ini atau mengajukan komplain kita kepada lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau LAPS atau External Dispute Resolution Body. Nah, di dalam lembaga-lembaga itu, mereka sudah punya suatu mekanisme standar. Jadi,
Pertama mereka melakukan konfirmasi dulu, apakah ini memang layak untuk diproses. Ya, jadi salah satu checkpoint-nya itu adalah apakah sudah melalui internal dispute resolution. Kemudian apakah memang masalahnya ini layak ya, memang ada kerugian misalnya atau ada hal-hal tertentu yang perlu ditindaklanjuti. Kemudian mereka menawarkan 3 tahap penyelesaian. Pertama mediasi, kemudian adjudikasi, dan terakhir adalah arbitrase. Jadi ini kira-kira urutannya seperti itu ya. Nah, masing-masing subsektor mungkin punya mekanisme yang sedikit berbeda, tapi secara umum kira-kira seperti ini. Mediasi ini adalah penyelesaian yang paling cepat dan paling simpel, karena ada pihak yang ditunjuk atau disetujui menjadi mediator. Dan by the way, di dalam masing-masing lembaga penyelesaian sengketa ini sudah ada orang yang disertifikasi menjadi mediator. Jadi mereka ini memang spesialisasinya di bidang itu. Jadi mereka ini di-assign sebuah kasus, lalu mereka melakukan pembicaraan antara pihak yang melapor dan pihak yang terlapor, kemudian dicari sebuah penyelesaian. Kalau bisa selesai di tahap mediasi, maka selesailah masalah itu. Kalau tidak bisa, maka mereka akan coba ke proses adjudikasi. Ya, ini adalah pihak juga adjudikator yang ditunjuk untuk menyelesaikan masalah. Terakhir adalah arbitrase. Arbitrase ini adalah final ya. Dan kita ketahui bahwa di berbagai perjanjian pinjaman, obligasi dan sebagainya itu ada klausul yang menyangkut arbitrase biasanya. Jadi apakah itu Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau lembaga-lembaga lain yang ditunjuk di dalam perjanjian. Mereka yang akan melakukan arbitrase kasusnya. Kalau sudah selesai, maka tercapailah kesepakatan, maka selesailah kasus ini. Berikutnya LAPS ini atau Lembaga External Dispute Resolution akan melakukan monitoring pelaksanaannya. Nah, mereka ini ada kekuatan hukumnya juga berdasarkan hukum perjanjian ya. Jadi mereka ini bukan kejaksaan dan bukan pengadilan, tapi mereka punya wewenang secara hukum untuk melakukan monitoring dan seterusnya. Sehingga mereka ini dipercaya, dianggap kredibel oleh semua pihak. Next. Nah, ini adalah apa yang ada di Indonesia saat ini ya. Yaitu untuk tadi saya katakan ada beberapa subsektor. Misalnya pasar modal punya lembaga sendiri, namanya BAPMI. Kemudian ada perusahaan penjaminan dan venture capital ya, perusahaan Ventura. Kemudian ada perbankan, ada dana pensiun, asuransi, dan sebagainya. Jadi ada 6 lembaga yang di-recognize oleh OJK untuk menyelesaikan masalah di masing-masing subsektornya. Nah, mereka ini menurut OJK ada suatu pendapat ya, bahwa ini memang lebih baik ya, dan mencontoh di negara lain, lebih baik kalau lembaga-lembaga ini digabungkan. Dan inilah yang diputuskan oleh OJK akan terjadi. Nah, Prospera membantu dalam proses ini. Jadi pertama dalam pembentukan sekretariat bersama, kemudian menyelesaikan beberapa masalah ya, sehingga 6 lembaga ini bisa bergabung. Nantinya akan menjadi satu lembaga saja untuk menyelesaikan semua masalah di sektor keuangan Indonesia yang nanti namanya akan ada LAPS SJK. Perlu diketahui bahwa lembaga-lembaga ini adalah eksternal. Jadi mereka berada di luar otoritas dan mereka juga berada di luar pelaku sektor keuangan. Jadi tidak ada perwakilan langsung ya dari pelaku sektor keuangan di dalam organisasi ini. Tujuannya adalah untuk menjaga kredibilitas dari organisasi. Karena kalau ada pihak yang menjadi pelaku sektor keuangan berada di dalam misalnya pemegang saham atau pengurus di dalam lembaga ini,
EDR ini credibility-nya akan berkurang. Jadi ini tujuannya dibuat mereka menjadi independen. Tetapi mereka dimonitor ya, artinya mereka dilisensi oleh OJK, diawasi, dan untuk satu subsektor yaitu asuransi, semua perusahaan asuransi di Indonesia itu wajib menjadi member, ya, artinya menjadi kontributor di dalam BMAI. Ini mereka bukan pemegang saham ya, mereka hanya member dan tidak ada hak suara di dalam ininya, di dalam perjalanan operasionalnya, tapi mungkin pemilihannya mereka melakukan kesepakatan ya, dan mayoritas itu dilakukan melalui asosiasi perusahaan asuransi. Jadi ada jarak gitu antara perusahaan pelaku sektor keuangannya dengan kepengurusan dan operasional dari LAPS ini. Demikian juga nanti pada saat mereka sudah bergabung, ini akan mereka hanya menjadi kontributor saja, tetapi tidak punya say di dalam pelaksanaan operasional dan penyusunan SOP dari LAPS ini. Jadi ini kira-kira apa yang ada di Indonesia. Coba kita lihat di negara lain ya. Next. Nah, kita dalam memberi asistensi kepada LAPS dan OJK, kami melakukan benchmark studi ke beberapa negara dan mempelajari literatur dari beberapa negara dan juga diskusi dengan otoritas dari 3 negara ini. Jadi apa yang dilakukan di negara-negara ini, mereka sudah lebih maju daripada Indonesia ya, karena mereka sudah lebih awal perkembangan sektor keuangannya. Yang pertama adalah bahwa umumnya hanya ada satu lembaga LAPS-nya. Jadi kita melakukan benchmark ke mereka juga. Jadi kita melakukan penggabungan 6 ini karena kita melihat bahwa ini adalah yang paling efektif dan efisien. Kemudian juga mereka disupervisi oleh regulator sektor keuangan. Ini juga terjadi di Indonesia. Mandatory membership ya. Nanti saya kira satu saat kita akan menuju ke sana. Cuman masalah kita saat ini adalah bahwa kita kekurangan tenaga mediator dan adjudikator dan arbiter yang tersertifikasi. Jadi SDM ini kita perlu perbaiki, kita perlu tambah ya, sehingga nanti jumlahnya akan cukup. Karena komplain mengenai kasus-kasus sektor keuangan ini akan terus naik ya, tidak akan pernah turun. Apalagi dengan makin modernnya sektor keuangan di Indonesia. Nah, satu hal yang mungkin menjadi catatan untuk teman-teman yang bergerak di fintech dan juga para regulator seperti BI dan OJK adalah bahwa di negara lain, fintech itu juga dimasukkan di dalam skop pekerjaan external dispute resolution. Jadi kalau di kita saat ini belum. Artinya setahu saya, fintech belum punya external dispute resolution body. Tapi mungkin akan diarahkan ke sana ya. Kemudian lebih lanjut lagi, di Australia misalnya sebagai contoh, pada saat sebuah perusahaan fintech itu masih berada di regulatory sandbox ya, jadi mereka belum fully license dan belum beroperasi secara penuh, itu sudah harus menjadi member dari sebuah EDR body. Ini adalah lesson learned dari negara-negara lain yang mungkin kita perlu pertimbangkan ya di Indonesia, karena dengan berkembangnya fintech ini satu keniscayaan adalah bahwa kasus atau komplain itu pasti akan meningkat terus di masa depan, tidak akan pernah turun ya. Sekarang tinggal pertanyaannya bagaimana penyelesaian yang efektif, efisien, dan kredibel. Dan ini salah satu yang kami lihat bisa dikerjakan untuk fintech adalah menjadi member dari External Dispute Resolution Body. Mengenai persisnya mekanismenya seperti apa,
atau mereka bergabung dengan EDR yang sudah ada atau enggak, itu saya kira itu adalah nanti hasil diskusi ya antara pemain, asosiasi, dan mungkin dengan regulator-regulator yang ada. Itu kita sendiri belum tahu bentuk akhirnya nanti seperti apa, tapi sebaiknya kita lesson yang penting juga adalah bahwa komplain itu tidak disampaikan kepada regulator. Karena regulator itu fungsinya bukan untuk menyelesaikan komplain ya atau menyelesaikan masalah. Fungsi mereka adalah membuat regulasi. Ya, implementasi dari regulasi itu tentu dilakukan oleh pemain. Tapi kalau ada masalah itu kan harus dikerjakan oleh pihak yang berbeda. Jadi ini saya kira perlu kita pelajaran yang penting ya dari negara lain yang kita bisa dapatkan. Saya kira ini materi utama dari saya karena berikutnya ini hanyalah penjelasan mengenai Prospera bagi yang belum tahu. Mungkin next slide. Ini intinya yang saya katakan tadi ya bahwa perlu sebuah lembaga EDR dan kemudian harapan kita adalah nanti satu saat fintech itu juga ada lembaga EDR seperti di sektor keuangan yang sudah ada ya. Cuman bentuknya seperti apa mungkin kita bisa diskusikan yang optimal itu seperti apa. Dan itu tergantung diskusi regulator dengan pemain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin berikutnya kita bahas di Q&A. Baik, terima kasih banyak Pak Kahlil atas pemaparannya dari Prospera. Menarik, ada beberapa informasi yang mungkin kita jadi dapat banyak insight ya tentang pengalaman-pengalaman atau referensi-referensi yang terjadi di luar dan bagaimana kita bisa mengimplementasikan itu di ekosistem keuangan khususnya fintech di Indonesia. Oke, sekali lagi terima kasih banyak kepada yang pertama Ibu Mutiara, lalu kemudian Pak Andri dan Pak Kahlil atas presentasinya. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih Bapak-Bapak sekalian. Sebenarnya udah cukup banyak pertanyaan yang masuk ke kolom Q&A. Beberapa di antaranya sudah dijawab kalau memang itu ditujukan kepada pihak Bank Indonesia atau kepada Ibu Mutiara. Tim dari Bank Indonesia sudah menjawab beberapa pertanyaan dan dipersilakan untuk tetap memberikan pertanyaannya dan semoga waktunya cukup ya untuk menjawab seluruh pertanyaan yang disampaikan. Oke, saya mohon izin nih Pak Andri dan Pak Kahlil untuk memilih pertanyaan-pertanyaannya. Beberapa mungkin kalau misalnya bisa saya gabungkan, nanti saya gabungkan. Mungkin pertanyaan pertama saya dari Pak Yubisono Perta Alam nih. Dan juga mungkin saya langsung gabungkan dengan pertanyaan dari Pak Indra Haryawan karena kelihatannya cukup mirip ya. Jadi ini mungkin saya tujukan kepada Pak Andri nih dari Dana. Pertanyaan lebih ke arah berkaitan dengan kemajuan teknologi yang saat ini ada, terus kemudian juga ada berkaitan dengan recovery disaster, lalu kemudian server yang harus berada di wilayah NKRI atau Negara Kepulauan Republik Indonesia. Pertanyaan di sini lebih ke arah apakah data yang tersimpan di cloud base juga dilindungi oleh pemerintah karena cloud base server tidak berada di wilayah Indonesia. Dan berkaitan dengan data juga nih Pak Andri, mungkin kita bisa langsung address juga pertanyaan dari Pak Indra berkaitan dengan data nasabah ini kan Dana juga bisa mengcapture gitu ya berkaitan dengan spending atau kemudian mungkin uang keluar dan uang masuk, dan ini bukan hanya di Dana, mungkin dalam konteks ini berbagai macam financial institutions atau fintech platform yang juga melakukan aktivitas yang berkaitan dengan data informasi tren atau pola pembelanjaan customer yang itu kemudian mungkin bisa menjadi insight. Nah, kira-kira kalau misalnya data tersebut itu kemudian diberikan atau dengan pihak untuk kepada pihak ketiga, apakah itu sesuatu yang melanggar terkait dengan data pelanggan atau ada mekanisme khusus yang memungkinkan untuk memberikan benefit kepada customer tanpa istilahnya melanggar atau tanpa mencederai berkaitan dengan data pelanggan. Mungkin dua pertanyaan itu Pak Andri berkaitan dengan data privacy atau data dan juga server. Dipersilakan Pak. Oke, terima kasih Mas Aji. Saya coba bahas satu-satu dulu yang mungkin kaitannya dengan pertanyaan pertama terkait dengan
cloud-based server sendiri, apakah itu dilindungi oleh pemerintah. Dan kalau kita coba breaking down ya mengenai cloud server ini, seperti yang disediakan umumnya oleh Google, oleh Amazon, oleh Microsoft, oleh Alibaba, itu semuanya ada yang tipikalnya cloud base yang letaknya di Indonesia dan cloud base yang ada letaknya di luar Indonesia. Jadi sebenarnya mereka sudah menyediakan dari provider-provider besar itu preference untuk tetap taruh di lokal, dan ada juga kalau memang itu dibutuhkan dibutuhkan apabila memang tidak ada kaitannya dengan regulasi yang mengikat, itu bisa ditaruh di luar Indonesia. Sebenarnya kalau saya lihat di sini terlepas dari aturan, mungkin kalau itu posisinya di Indonesia dan di luar Indonesia itu saya kembalikan kepada aturan regulasi yang ada, karena itu mungkin hubungannya dengan informasi strategis yang mungkin pemerintah mencoba untuk memproteksi dari sisi kacamata pemerintahan. Tapi kalau saya sebagai praktisi melihatnya antara cloud base yang ada di lokal maupun yang ada di luar Indonesia, terlepas dari namanya ada di manapun, kita mesti lihat dari sebenarnya dari rating atau kemampuan dari si provider tersebut untuk mengamankan data. Contoh, karena majority dari penguasa yang mengelola cloud tersebut secara administrator, secara lokasi, mereka bisa mengakses secara fisik. Nah, yang perlu kita tanyakan sebagai pelanggan di sini yang menggunakan jasa mereka adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa informasi yang kita simpan di lokasi mereka itu tetap bisa dijaga tanpa perlu intervensi dari mereka. Karena pada saat kita tidak mendapatkan kenyamanan dalam hal melihat approach mereka untuk mengamankan data, itu bisa jadi kita juga bisa jadi data pelanggan kita itu bisa di-copy dan akhirnya bisa menyebabkan tercecernya informasi pelanggan dan akhirnya akan kembali kepada konsekuensi bisnis di usaha kita. Jadi kita mesti melihat juga approach-nya. Salah satu yang biasanya saya lihat adalah bagaimana mereka memastikan bahwa akses terhadap data yang kita sewa di dalam cloud provider itu bisa aman. Kita lihat pertama siapa megang key-nya. Biasanya key ini ada hubungannya dengan enkripsi yang mereka taruh di dalam cloud services. Enkripsi ini akan ada dua kemungkinan. Kalau biasanya mereka tuh bisa bilang enkripsi ditaruh di saya dengan jaminan SLA-nya lebih bagus. Atau enkripsinya itu ditaruh di Bapak, saya nggak punya akses sama sekali, namun pada saat terjadinya problem handling, itu akan memiliki SLA yang agak lebih lama. Karena apa? Karena mereka tidak bisa punya direct access terhadap pelanggan yang menyewa di dalam provider service mereka. Itu mesti harus dilihat, dan kita cenderung lebih kemana. Terus kemudian kita lihat lagi, mereka ini sebagai penyedia provider, ada nggak bagaimana mereka menerapkan security-nya? Ada nggak mereka menerapkan sertifikasi yang diakses, dievaluasi oleh independent audit? Karena independent audit itu memberikan sebuah view yang sangat tidak dipengaruhi dan mereka akan merujuk pada patokan standar keamanan siapa, dan pada saat dirujuk kepada standar keamanan tertentu, dia akan memberitahu kepada kita bahwa si provider ini dalam hal ini terjadi kekurangan. Yang ini mereka sudah bagus. Dan itu kita perlu mendapatkan view pada saat kita engage dengan mereka. Karena itu penting, karena kita nggak bisa mengakses bagaimana dapur mereka. Jadi yang kita lihat biasanya yang saya minta adalah saya minta secara in summary report dari hasil audit mereka. Jadi itu membuat kenyamanan apakah ada temuan-temuan yang kiranya itu bisa mengancam satu informasi yang kita taruh di tempat mereka. Yang kedua adalah bagaimana mereka mengamankan keamanan di sisi mereka yang itu kalau kita lihat itu terus mereka jaga dan mereka selalu update. Karena keamanan itu nggak bisa once sekali di set kemudian selesai, tapi itu harus selalu diperbaiki karena
metode digital itu sepanjang waktu itu selalu bergerak dan termasuk kejahatannya dan tekniknya yang semakin maju. Jadi sebagai ciptaan manusia yang selalu punya kekurangan, jadi tidak pernah ada sebuah solusi yang once langsung sempurna dan tidak pernah bisa diretas. Retasan itu adalah tinggal menunggu waktu dan itu seberapa sabar dari si hackernya untuk melakukan research sampai akhirnya itu bisa kebongkar. Dan itu yang harus kita yakini bahwa retas itu ada satu hal yang possible. Kita nggak boleh bilang bahwa proteksi itu selalu benar, karena kalau kita tanya kepada semua provider penyedia keamanan, dapatkah Anda memberikan 100% jaminan terhadap data kita? Mereka akan bilang, saya tidak akan bisa memberikan jaminan walaupun mereka menyediakan menjual jasa tersebut. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa buatan manusia itu selalu ada celahnya dan itu yang akan mereka selalu sempurnakan. Dan yang mesti kita lihat adalah seberapa cepat pada saat kita melihat ada celah keamanan dan provider itu bisa memberikan komitmen perbaikannya itu secepat apa. Itu yang mesti kita mungkin yang perlu kita lihat. Mungkin itu menjawab yang pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah yang menjawab pertanyaan mengenai big data. Ini big data ini yang hubungannya sama profiling dari pelanggan. Ini kita bisa lihat sih modelnya. Kalau memang modelnya ini adalah profiling terhadap data individual, ini akan masuk ke dalam ranah privacy. Kalau memang itu datanya dibuat sebagai agregasi, itu mungkin nggak akan menunjuk pada data pribadi individual tertentu. Jadi kita mesti lihat dulu konteksnya ada di mana. Kalau memang itu tidak merujuk kepada individual tertentu, itu nggak akan mengarah kepada privacy matters yang kita mungkin coba akan protect di dalam undang-undang perlindungan data pelanggan. Kalau itu berhubungan dengan data masing-masing pelanggan, kita mesti lihat dulu satu, apakah kita punya term and condition di dalam service kita yang meminta pelanggan untuk memberikan konsen, persetujuan bahwa kita akan memproses data itu sejauh apa. Apakah data itu akan kita proses dengan partner kita, apakah data itu kita proses secara mandiri. Itu harus kita perlu lihat. Dan pelanggan itu perlu membaca sedikit teliti di dalam term and condition. Karena apa? Karena biasanya perusahaan itu mendeklar secara transparan apa yang akan mereka lakukan. Salah satu yang pernah saya lihat di dalam temuan saya terhadap kasus pinjaman online beberapa waktu lalu yang sempat bermasalah, mereka mendeklar bahwa semua informasi yang mereka dapatkan, termasuk di dalamnya adalah informasi mengenai address book, phone book, isi SMS, isi WhatsApp, itu akan mereka tarik. Dan pada saat pelanggannya itu setuju untuk memberikan konsen bahwa data itu mereka bisa proses, dan pada suatu saat nanti data kita dibilang bocor, itu sebenarnya mereka sudah declare, dan kita sebagai pelanggan harus tahu mengenai transparansi. Jadi yang tadi disebutkan oleh Bu Mutiara mengenai prinsip transparansi itu penting, karena once itu tidak dideklar secara secara detail dan transparan, kita bisa tuntut perusahaannya. Tapi pada saat perusahaan tersebut secara mendeklar bahwa secara transparan mereka akan melakukan ini dan itu terhadap data kita, dan kita menyetujui, mungkin itu akan masuk ke dalam ranah yang berbeda. Karena secara nggak langsung, pelanggan sendiri setuju datanya untuk diproses. Mungkin itu menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak Pak Andri, sangat menjawab. Tadi berkaitan dengan pertanyaan pertama, yaitu tentang server. Jadi salah satu yang tetap perlu kita pertimbangkan adalah aspek reliability dari penyedia providers. Dan mungkin berkaitan dengan lokasi servernya sendiri, itu akan sangat bergantung pada regulasi terkait, apakah memang ada regulasi yang mengatur hal tersebut atau tidak. Lalu kemudian yang kedua, tadi berkaitan dengan big data atau data pelanggan, ya balik lagi dari sisi kacamata customer, selama itu secara regulasi tidak dikekang, mungkin consent of users atau kesediaan atau kesepakatan dari customer atau dari pengguna ini menjadi hal yang menjadi basis ya dari penyedia, dalam hal ini penyelenggara teknologi finansial atau jasa finansial pada umumnya, untuk bisa membantu users dengan berbagai macam hal. Jadi kita sebagai customer juga tetap perlu memperhatikan tentang term and condition yang disediakan oleh penyelenggara, dan aspek transparansi juga menjadi hal yang sangat penting untuk diberikan atau disampaikan oleh pihak penyelenggara. Terima kasih Pak Andri atas pertanyaannya, atas jawabannya, mohon maaf.
Lalu kemudian ini ada pertanyaan nih dari Pak Yubisono juga nih. Mungkin ini saya tujukan kepada Pak Kahlil. Pak Yubisono bertanya tentang lembaga alternatif penyelesaian yang tadi disampaikan atau LAPS. Apakah sudah maksimal sudah dimaksimalkan untuk prosesnya di Indonesia terhadap kasus-kasus perlindungan konsumen di bidang financial transaction? Mungkin ini pertanyaannya tadi walaupun sedikit sudah disampaikan oleh Pak Kahlil, mungkin bisa dielaborasi lebih dalam Pak terkait dengan pertanyaan ini. Silakan Pak. Ya, ini perlu kita kita harus hati-hati mendudukkan persoalannya, yaitu banyak kasus di Indonesia itu penyebabnya itu macam-macam ya. Pertama adalah fraud ya. Jadi memang upaya penipuan. Kemudian ada juga pelanggaran regulasi. Misalnya beberapa waktu yang lalu ada lembaga penasehat keuangan melakukan transaksi keuangan, misalnya begitu ya. Itu bukan bagian dari penyelesaian sengketa. Itu ada jalur sendiri untuk penyelesaiannya. Yang penyelesaian sengketa ini asumsinya adalah semuanya sudah sesuai dengan regulasi, tapi ada perbedaan pendapat, ada komplain. Makanya waktu masuk ke lembaga LAPS itu dilakukan filtering dulu. Apakah ini memang bagian dari penyelesaian sengketa atau ada masalah lain seperti pelanggaran hukum, mungkin yang tadi disebutkan ya, ada masalah literasi keuangan ya, yaitu dia tidak sadar bahwa dia sudah mengklik satu box yang memberikan akses data pribadi. Kemudian data itu bocor atau karena dia melanggar perjanjian misalnya, lalu dilakukan hal-hal yang berikutnya, lalu dikomplain. Nah ini masalah-masalah yang jadi masalah itu komplikasinya itu tinggi sekali ya. Kita harus hati-hati bahwa yang kita maksud di EDR ini adalah dispute. Jadi ini a very specific kind of case gitu ya. Ini bukan masalah, semua masalah perlindungan konsumen masuk ke sini enggak juga gitu ya. Ini khusus untuk menangani dispute settlement. Mungkin saya langsung ke pertanyaan kedua ya, Mas Aji ya. Untuk mempersingkat waktu. Boleh, Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Aris atau Ibu Arisandi. Ini mengenai apa yang terjadi kalau IDR-nya tidak keputusannya tidak dihormati, khususnya oleh lembaga jasa keuangan ya, dugaan saya ya. Itu step berikutnya apa? Kalau kasusnya cukup penting atau cukup besar dan menyangkut fraud misalnya, itu saya kira OJK akan memanggil si LJK ya, lembaga jasa keuangan, atau otoritas lah ya, akan memanggil dan minta penjelasan dan mungkin diselesaikan oleh otoritas ya. Tetapi kalau sudah sampai pada penyelesaian, artinya melalui mediasi atau adjudikasi atau arbiter tidak dihormati oleh LJK, padahal mereka sudah tanda tangan di awal ya. Sebelum masuk ke proses-proses ini, mediasi, adjudikasi, dan arbitrase, itu pihak-pihak yang bersengketa itu harus tanda tangan bahwa mereka menyetujui hasil dari prosesnya. Ya, itu di awal sudah harus dilakukan. Kalau mereka sudah menyetujui di awal, tetapi di akhir mereka tidak melakukan atau tidak menjalankan keputusan dari mediator dan sebagainya itu, maka step berikutnya adalah pengadilan karena ini pelanggaran perjanjian. Ya, saya bukan ahli hukum ya, tapi cara logikanya itu begitu. Jadi mereka sudah berjanji di awal, kemudian tidak dihormati di belakang, ya step berikutnya adalah pengadilan. Nah ini kalau kita perhatikan dalam kasus-kasus dispute yang terjadi di banyak kasus ya, itu ada misalnya beberapa tahun yang lalu Python Energy itu ada dispute antara investor dengan vendornya, lalu dimasukkan ke proses arbitrase internasional ya, ada keputusannya, tetapi si vendor ini tidak melakukan keputusan itu. Nah step berikutnya adalah dimasukkan ke pengadilan. Jadi pengadilan itu di titik yang paling ujung dari proses ini. Tujuan kita melakukan external dispute resolution ini adalah supaya jangan sampai ke pengadilan. Ya, ini semacam out of court settlement. Tetapi kalau
proses ini tidak bisa diselesaikan atau tidak bisa disepakati juga, ya titik akhir dari semua dispute adalah pengadilan. Jadi mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan ini. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Kahlil atas jawaban dari 2 pertanyaan. Kita masih ada waktu nih, Bapak-Bapak, ada sekitar 5-8 menit lagi sebelum kita selesai di sesi ini. Jadi mungkin kita masih bisa menjawab sekitar 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan berikutnya mungkin ini untuk Pak Andri lagi nih, Pak. Pertanyaan dari Bapak Pravasta Rifyansyah terkait dengan apakah ada standar penyelenggara fintech atau misalkan ISO atau yang lain untuk dapat menyediakan layanan kepada publik. Untuk kita sebagai pengguna layanan dapat setidaknya memfilter layanan apa yang harus kita gunakan, karena kalau untuk banyak faktor penilaian sangat sulit untuk melihatnya sebagai pengguna awam. Jadi mungkin dari sisi customer kita sering melihat ada logo-logo gitu ya Pak ya, sertifikasi ini, sertifikasi itu. Sebenarnya kalau kita dari customer yang mana sih yang mungkin kita bisa pahami sebagai standar yang cukup umum seharusnya diterapkan oleh penyelenggara, dalam hal ini penyelenggara teknologi finansial. Silakan Pak Andri. Oke, mungkin kalau ini saya juga punya keterbatasan informasi yang sepanjang yang saya tahu seperti Kominfo itu mengikatkan ISO 27001 ke dalam lisensi penyedia jasa transaksi elektronik. Jadi semua yang berhubungan jasa transaksi elektronik itu harus memiliki sertifikasi ISO 27001 melalui badan sertifikasi yang ada di dalam daftar Kominfo yang sudah tunjuk. Jadi nggak semuanya yang bisa memberikan auditing. Kalau dari sisi penyelenggara keuangan, mungkin itu akan merujuk kepada regulasi di Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia mungkin spesifik punya requirement tertentu yang di mana itu harus diaudit dan dideklar oleh setiap institusi keuangan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau in the principle kata simpelnya sih mudah Pak. Jadi semakin banyak kita lihat logo lisensi yang mereka comply itu sebenarnya bagus. Karena apa? Karena secara nggak langsung terlihat bahwa organisasi yang kita coba engage di sana adalah mereka menerapkan yang namanya continuous improvement dan ada yang memberikan masukan dan mereka selalu memperbaiki layanannya. Dan sebagai pelanggan yang kita lihat tentunya adalah pengalaman menggunakan layanan yang menyenangkan. Jadi sepanjang itu memberikan experience pelanggan yang bagus, di mana diantaranya itu adalah ISO atau NIST atau CIS ataupun sertifikasi lainnya, itu menurut saya sih doesn't matter. Yang penting adalah kita tahu bahwa organisasi tersebut adalah bila kita bandingkan dengan global standard itu mereka menerapkan atau tidak. Dan mereka melakukan continuous improvement nggak di dalam bisnisnya, karena itu hubungannya dengan continuous improvement. Terlepas kalau mengenai, ini sekaligus menjawab juga mengenai data security, jadi kalau dibilang lisensi mengenai sertifikasi yang ada, ISO 27001 itu berhubungan dengan keamanan informasi. Di mana di satu stepnya lagi itu pada saat kita sudah menerapkan keamanan informasi, maka yang akan dilihat adalah bagaimana kita mengamankan privasi pelanggan. Ini ada ketentuan di ISO yang baru, yaitu ISO 27701 yang baru mengatur mengenai spesifik mengenai privasi. Ini mungkin belum tentu cocok dengan regulasi di negara-negara tertentu. Contoh ini dengan GDPR itu beberapa ada yang nggak sesuai, tapi at least kalau kita melihat semakin banyak organisasi itu tersertifikasi, sudah jelas bahwa manajemen mutu maupun pengelolaan risiko di dalam perusahaannya berlangsung secara baik dan secara terus diperbaiki. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Andri. Jadi semakin banyak sertifikasinya sebenarnya itu menjadi indikator ya, selain juga dari sisi customer juga tetap perlu memperhatikan aspek-aspek regulasi yang berkaitan dengan industri atau landscape dari teknologi finansial tertentu.
Terakhir mungkin pertanyaan yang kita bisa jawab karena keterbatasan waktu, saya tujukan kepada Pak Kahlil nih Pak. Walaupun pertanyaannya sebenarnya harusnya kepada dua panelis, cuman mungkin ini ditujukan kepada Pak Kahlil karena keterbatasan waktu. Jadi ini pertanyaan dari Asia, Jakarta Post. Bagaimana tanggapan Bapak tentang platform digital yang tidak memungkinkan konsumen untuk opt-out atau menutup akun sekaligus menarik persetujuan untuk datanya disimpan? Apakah hal ini sudah diatur secara hukum atau di Code of Conduct Asosiasi? Oke, secara umum Pak Kahlil ada pandangan terkait dengan Ya, saya nggak bisa menjawab pertanyaan ini spesifik ya. Tapi kalau memang sudah ada mekanisme dispute resolution, ini saya kira harus dicek dengan ini ya, perundang-undangan Indonesia ya. Karena memang saya sendiri juga pernah mengalami masalah seperti ini. Saya mau menutup satu akun di salah satu provider, nggak bisa. Jadi memang nggak disediakan exit plan-nya gitu ya. Dan di dalam perjanjian penggunaan data itu nggak eksplisit disebut apa yang terjadi dengan data saya. Mungkin saja tetap ada di mereka begitu. Jadi ini perlu dicek ya dengan perundang-undangan privasi, perlindungan data dan sebagainya yang saya kira Indonesia masih relatif proses ini ya, proses belajar lah begitu ya, atau proses pengembangan ya. Dan satu lagi yang sering jadi masalah itu adalah ini otoritasnya banyak. Ini mungkin masalah klasik di Indonesia ya. Ada Bank Indonesia, ada Kominfo, ada OJK. Jadi pelakunya lisensinya di OJK. Tapi untuk transaksi keuangan lisensinya di BI. Tapi mengenai data protection adanya di Kominfo. Nah, tiga otoritas ini mungkin punya rezim yang berbeda-beda ya. Sehingga ini perlu sebuah inilah pengembangan lebih lanjut ya mengenai hal ini di masa depan, dan kita perlu benchmarking ya, mungkin di negara lain seperti apa idenya kemajuannya seperti apa. Tapi dugaan saya proteksi konsumen ini akan penting ke depan. Karena kalau konsumen itu tidak percaya kepada proteksi datanya, mereka apalagi mereka literasinya makin baik ya, mereka tidak akan mau menggunakan platform-platform yang tidak menjamin privasi itu. Jadi ini saya kira harus diperhatikan oleh semua otoritas. Saya kira itu Mas secara umum ya jawabannya. Baik, terima kasih banyak Pak Kahlil. Jadi ini juga menjadi akhir dari sesi tanya jawab kita. Masih ada beberapa pertanyaan, tapi mohon maaf sekali Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang menjadi peserta pada pagi hari ini tidak bisa semuanya dijawab. Semoga ini menjadi awal bagi kita untuk bisa terus belajar khususnya tentang perlindungan konsumen. Dan tadi seperti yang disampaikan Pak Kahlil di pertanyaan terakhir, kita masih berproses, masih belajar teknologi finansial, platform ekosistem tentang keuangan digital ini juga masih relatif baru di Indonesia, dan semoga ini menjadi terus kita kembangkan bersama-sama seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Mutiara di awal. Ada peran regulator di sana, ada peran penyelenggara, dan juga ada peran dari konsumennya itu sendiri. Pak Andri dan juga Pak Kahlil, mohon izin untuk memberikan sedikit closing statement nih Pak, sebelum kita tutup acaranya. Mungkin dimulai dari Pak Andri dulu, dipersilakan Pak. Ya, mungkin kalau dari saya, karena saya bidangnya adalah security dan privacy, security dan privacy untuk bisnis digital itu adalah penting. Jadi, tapi tanpa ini nggak akan bisa diwujudkan tanpa hanya individual yang menjalankan. Contoh dalam hal ini adalah penyelenggara elektroniknya sendiri. Ini butuh kerjasama yang baik dari semua pihak, termasuk dari para regulator, dari para partner sendiri di dalam industri keuangan sendiri, untuk mewujudkan bahwa community ini bisa menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Andri. Selanjutnya Pak Kahlil, sedikit closing statement Pak. Ya, saya kira tadi ada beberapa diskusi mengenai literasi keuangan ya. Literasi keuangan itu saya kira ada dua aspek yang penting. Pertama adalah mengenai produk ya, produk dan prosesnya di dalam jasa keuangan itu penting ya. Yang kedua adalah hak konsumen. Jadi saya kira semua penyelenggara, otoritas dan sebagainya itu harus mengajarkan gitu kepada konsumen hak-hak Anda itu apa ya. Jadi
kalau ada masalah, dan masalah ini pasti muncul. Dan saya kira semua negara melalui pelajaran yang cukup mahal harganya, pada saat kepercayaan itu terganggu. Kita sendiri di Indonesia ada beberapa kasus di beberapa sektor ya, misalnya asuransi, perbankan dan sebagainya. Mungkin fintech saya belum begitu banyak dengar ya, tapi perlu kita waspadai dari awal, khususnya mengenai hak konsumen ini seperti apa, sehingga pada saat orang mau mendownload dan menjadi subscriber dari satu platform, itu dia harus hati-hati. Jadi apa yang dia harus pelajari, apa yang dia harus tanya, apa yang dia harus minta, itu harus mulai diberikan, dan juga outcome. Kalau ada masalah terus kemana perginya? Nah, ini harus disiapkan jawabannya supaya confidence ya dan trust kepada sistem dan platform ini tetap terjaga ke depan. Saya kira itu penting untuk disadari ya. Jadi bukan hanya membuat platformnya, tapi konsumen kalau ada masalah lalu apa solusinya, itu harus dipelajari dan disiapkan dari awal. Saya kira itu, Mas. Baik, terima kasih banyak Pak Khalil. Pak Andri, terima kasih banyak atas pemaparannya pagi hari ini. Saya pribadi dan pastinya rekan-rekan semua yang hadir di sini belajar sangat banyak berkaitan dengan khususnya tentang pelindungan konsumen dari Bapak-Bapak sekalian dan juga tadi di awal dari Ibu Mutiara. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat, bisa juga menjadi amal kebaikan untuk Bapak Ibu sekalian. Rekan-rekan semua, mungkin ya dengan ini juga saya cukupkan sesi presentasi dan juga sesi diskusi tanya jawab pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi dan juga atensi dari Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan di pagi hari ini. Saya Aji Wicaksana dari Halovina sebagai moderator dan juga mewakili memberikan terima kasih banyak sekali lagi kepada seluruh narasumber dan juga kepada penyelenggara BI, Aftek, OJK dan juga Asosiasi Fintech Syariah di Indonesia. Saya kembalikan kepada Mas Sofwan sebagai MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih Pak Aji telah memandu sesi Fintech Talk pagi ini dengan sangat luar biasa. Terima kasih banyak juga kami sampaikan kepada para narasumber, Bapak Andri, Bapak Khalil, dan Ibu Mutiara yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat. Dan yang pastinya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami pada sesi Fintech Talk pagi ini. Seperti yang telah disampaikan pada pagi hari tadi, kami akan menyelenggarakan berbagai sesi Fintech Talk, Expert Lab, serta berbagai program literasi keuangan lainnya dalam rangkaian Pekan Fintech Nasional 2020 sampai dengan 25 November 2020. Silakan untuk mengunjungi website kami di fintechsummit.co.id serta Instagram kami Fintech ID untuk mengetahui topik-topik serta jadwal kegiatan Pekan Fintech Nasional 2020. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas partisipasi Bapak Ibu pada sesi Fintech Talk pagi ini. Selamat pagi dan sampai berjumpa pada sesi-sesi kegiatan lain di Pekan Fintech Nasional 2020. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.